Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di YouTube-nya Bu Ella British Propolis dari Banjarmasin, teman-teman. Sore ini kita ada di kilometer 5 ya, di kota Banjarmasin. Masih tetap di jantung kotanya ya. Nah, dan kita hari ini akan melakukan home sharing bersama timnya Bu Mega ya, di salah satu mitra beliau di samping sebelah kiri kita ya. Ini adalah rumah kakaknya dari Ibu Nisa, salah satu mitra British Propolis. Kita ikuti sama-sama ya, tetap stay tune di sini. Jangan lupa ya teman-teman, di like, terus di komen, dan jangan lupa juga di subscribe. Oke, yuk kita lanjut dulu. Pakai kamera kan diambil jaringannya, terus diperiksa, nggak ada tanda keganasan. Nah tapi kan dirujuk ke ULIN, dari Bayangkari dirujuk ke ULIN. Nah terus di ULIN itu diberi pengobatan karena penyakitnya sistitis namanya, itu diberi pengobatan suntikan injeksi sitostika. Suntikan itu masuk langsung pakai kateter ke dalam ari-ari. Itu selama setengah jam dimasukkan, tapi disedot dulu air kencingnya kan, masukkan setengah jam. Sudah, itu menjalani selama 6 bulan, setiap bulan sekali. Sitostika itu kayaknya kalau saya lihat di internet itu seperti kanker ya, anti kanker kayaknya suntikan itu. Tapi setelah berjalan ada efeknya juga, masih aja ke dokter yang lain lagi, itu kan di PJS ya, ke dokter spesialis lagi, ke klinik, itu disarankan ke ULIN lagi. Khusus ada itu tiap hari Kamis, obatnya SWL namanya untuk saluran kencing itu. Nah di situ diterapi lagi pakai air, minum air banyak-banyak sampai berapa 2 liter lebih gitu. Itu kurang lebih. Itu dalam sehari 2 liter lebih gitu. Jadi untuk mengurangi bakterinya. Bakteri di dalam, iya. Maksudnya melarutkan supaya bakteri. melarutkan. Iya, banyak air kan supaya larut. Agak berhasil, tapi setelah itu kumat lagi. Kayaknya ya, kalau menurut kesimpulan kan sekarang nggak diketahui apa penyebabnya itu. Kayaknya itu ada hubungannya dengan lambung. Lambungnya itu mungkin Bermasalah sekali. Saya GERD ya, dari awal mah yang ringan kemudian naik ke asam lambung ke GERD akhirnya. Lambungnya luka berarti posisinya. Kata dokter spesialis yang di Sarimulia itu, dokter Abimanyu, itu katanya ada koreng Di dalam lambung. Di Berarti dalam luka lambung. ya. Luka. Lambungnya luka. Luka. Itu biasanya lama biasanya. Kalau nggak diobati secara konsisten ya, itu lama bunda. Kemudian misalnya air jeruk aja masuk gitu ya, nggak tahan, langsung buka lagi gitu ya, terbuka lagi lukanya, langsung naik lagi gasnya. Daging yang agak alot itu tambah lagi itu, karena mungkin ini sedang tipis mungkin kan, nggak bisa mencerna sayur juga enggak ini lagi. Jadi kayak harus di jus gitu ya, mungkin ya lebih bagus ya. Iya, kalau di jus sih bisa. Cuman cari juga kan, ada ponakan yang dokter tuh, jangan makanan sekira-kira itu memperambah gas di dalam. Nah, sementara ini sayur jangan dulu katanya, karena itu nambah gas di dalam. Betul. Apa yang kita makan normal apa? Ini Setelah makan kita tunggu ini reaksinya seperti apa gitu ya. Jadi menunggu. Kalau misalnya ini tiba-tiba lambungnya sakit lagi gitu ya, asam lambungnya naik lagi, GERD-nya kambuh lagi, kira-kira apa yang dimakan tadi? Jadi itu nanti berikutnya nggak dimakan lagi ya. Iya, diingat sendiri jadinya. Dievaluasi setiap kali makan sesuatu ya bun ya. Biar makan makanan itu kurang sehat ya. Asal ada aja yang penting isi perut gitu, karena orang ada kan yang biasa begitu. Nah, tidak memperhatikan bahwa itu bagus nggak sih buat lambung kita, bagus nggak sih buat organ yang lain gitu. Nah, ternyata ketika kita konsumsi itu secara terus menerus dan itu bertahun-tahun, jelas akan merusak itu tadi, lambung kita luka akhirnya, karena memang tidak kuat, tidak tahan. Nah, kalau sudah lambung luka, apa yang terjadi? Kita yang pertama, kalau sudah lambungnya dulu diobatin. Kalau propolis yang ini ya, yang merah ini berasal dari dalam perutnya lebah, ini asli ya bunda, dan keluar melalui air liur. Dia dalamnya ada zat anti kanker, anti inflamasi, anti radang, anti bakteri, anti virus. Nah,
Ini yang murni, beda kalau misalnya orang tanya, Bu, di luar sana juga banyak propolis, tapi saya tidak tahu ya kandungan yang di luar daripada propolisnya itu apalagi campurannya. Nah kalau ini benar-benar liquidnya propolis, cairan propolis murni, kemudian ada trigonanya di dalam. Trigona itu bagian dari dalam propolis itu sendiri. Jadi trigona itu fungsinya untuk kecerdasan otak kita. Kalau kita konsumsi ini bukan hanya mengobati mah, tapi seluruh organ tubuh kita yang bermasalah itu akan kedeteksi sama propolis otak, sehingga kita yang meminumnya dari anak-anak ya, dari yang hijau yang 0 bulan sampai 12 tahun, kalau yang ini 12 tahun sampai ke atas itu terjaga ingatannya, daya ingatnya ya, kemudian kecerdasan otaknya. Terutama kita yang sudah 60 tahun ke atas, kita sering lupa. Kalau kita minum propolis, insya Allah semuanya akan terjaga. Bukan hanya kita mengobati sakitnya kita, tapi juga kita menjaga organ tubuh yang lain. Makan, malam setelah makan, Bu, saya nggak makan nasi. Ya, kalau malam hari, Ibu boleh makan roti atau makan makanan yang lain, kemudian baru minum propolis. Oh jadi setelah makan itu? Setelah makan, karena bukan seperti obat mah ya sebelum makan? Bukan, karena yang diobati mah lambung. Jadi lambungnya kerja dulu ya, makanan masuk dulu. Nanti setelah dia sedang bekerja itu masuk propolis ya. Sifatnya anti-inflamasi, anti radang. Jadi ketika makanan masuk ada propolis di situ ya. Ada anti-inflamasinya, ada anti radangnya ya. Ada antivirus, antibakterinya. Jadi otomatis itu ngalir aja secara alami. Makanan itu masuk ke dalam tubuh kita, kemudian diolah ya sampai melewati lambung dan sebagainya, keluar di feses itu aman. Manfaatnya ini bukan hanya anjuran dokter. Manfaatnya itu sudah terkandung dalam surah An-Nahl ayat 8 sampai 69 yang artinya di dalam perut lebah itu terdapat cairan yang berwarna-warni yang merupakan obat bagi manusia. Allah tidak sebutkan di situ apakah ini untuk kanker, apakah untuk stroke, apakah untuk TBC ataupun penyakit lainnya, tapi Allah sebutkan di situ untuk mengobati penyakit yang ada di manusia. Ya, di dalam darah kita akan menyebabkan jadi itu tadi ya, diabetes, kelebihan gula di dalam darah. Nah, gula pasir kita ganti dengan stevia. Ini 0 kalori dan benar-benar enak, Bun. Ya, kalau dikonsumsi aman. Bunda minum teh ya bisa ditetesin pakai ini. Ya, Bunda bikin kopi, ini juga bisa jadi pengganti gula. Bikin kolak, bikin bubur kacang hijau, bikin agar-agar, atau bahkan bikin sayur untuk pemanis ya, supaya naik rasa atau orang Banjar. Nah, itu bisa pakai ini ya. Tapi kalau misalnya Bu Ella pemanisan, 1 tetesnya manis banget. Jadi caranya dituangkan dulu ke air. Ya, kalau misalnya kita masak sayur bening, kita mau kasih gula, biasanya gula pasir, Bu. Nanti dengan ini masukin. Kemudian jam 7-nya minum. Ba'da isya itu biasanya udah ngantuk, ya. Jadi kita nggak usah nungguin, nggak usah mikirin apa dan bagaimana. Pokoknya ngantuk aja, ke bawah aja pokoknya alurnya. Nah, bisa sama suaminya, ya. Kemudian dia nggak bisa tidur, itu udah bertahun-tahun. Nah itu biasanya dikonsumsi oleh yang bersangkutan, ya 2-3 hari. Itu Mbak Nisa, maaf ya, dia nggak bisa tidur dulu, malah sampai subuh dia nggak bisa tidur. Bisa tidur, Bu. Itu biarin saja. Betul. Biarkan saja, ya. Itu proses. Nanti udah malam keempat saya yakin dia tidurnya nyenyak. Bahkan dia udah hari keempat ya, bukan minggu keempat, hari keempat, hari kelima dia udah nggak bisa ngeliat bantal kalau jam 8 malam. Ada 20 tahun yang lalu dia jatuh, ibu-ibu umurnya udah 60-an lebih. Jadi jatuh, zaman dulu kan cuma berurut, Bun. Nggak tahu ya, akhirnya nanti jadi saraf kejepit atau apa, nggak tahu. Nah sekarang beliau itu saraf kejepit itu kalau dihitung udah 3 minggu dari sekarang. 3 minggu yang lalu saya ketemu beliau, nggak bisa jalan, berabah aja, duduk nggak bisa, apalagi jalan. Nah beliau itu konsumsi ini selama 1 minggu karena saraf kejepit, Bun ya. Nah alhamdulillah setelah 1 minggu beliau itu jalan dari pagar depan rumahnya sampai ke dalam rumah itu tanpa tongkat. Alhamdulillah sudah bisa jalan. Terus duduk di kursi juga bisa. Tadinya pinggang bagian sini nih nggak bisa, nggak tahan, sakit sekali katanya. Jadi ya rebahan. Nah,
Kemudian setelah ini Bu, ada yang untuk mata. Ini ada satu testimoni dari mitra kita, 1 bulan yang lalu beliau itu didiagnosa oleh dokter katarak, direkomendasikan untuk operasi mata. Dokter bilang, Bu, ibu harus operasi karena penglihatan ibu hanya tinggal 10%. Jadi kalau mandang itu cuma 1 meter Bu. Nah kalau sekarang alhamdulillah saya bilang operasi Bu. Lah enggak lah Bu, mata saya udah enak ngelihatnya. Terus pakai motor biasanya beliau itu nggak bisa malam hari. Sekarang alhamdulillah Bu suka keluar malam. Kemudian beliau juga konsumsi dengan propolis. Jadi kalau katarak tadi bagusnya dengan propolis. Karena apa? Beliau itu ada keluhan di bagian saraf matanya sini. Karena kata beliau, saya kalau baca Quran itu kecil Qurannya, saya suka yang kecil, jadi kayak memaksakan mata untuk bekerja, untuk melihat. Akhirnya sarafnya sakit Bu, sekitar sini. Jadi kalau nunduk kayak gini, kayak orang ngangkut nanah, rasanya sakitnya luar biasa Bu Ella. Makanya dokter, iya dokter rekomendasikan terus segera operasi Bu. Gitu. Nah dari situ beliau testimoni ini minum Basic Eye dan minum propolis. Alhamdulillah 4 hari kemudian membaik. Oh, dia minum ini aja. Tapi harganya lah, oh ini harganya memang segitu Bu. Tapi kalau pian hitung-hitung dengan pian obat ke dokter atau ke warung, dan kumpulkan sama aja. Dari pasca minum propolis. Nah kalau yang biasanya saluran kencing, kalau Bu ya, mohon izin, kalau misalnya dia ada luka di saluran itu, kemungkinan darah memang ada keluar. Kenapa? Melewati propolis itu kan dia itu kan melindungi sarang Bu. Kalau sarangnya madu itu kan dia berlubang gitu ya. Kalau terjadi kebocoran, dia kan netesin tuh propolis tes gitu ya. Ketutup tuh semuanya. Jadi perbaikannya itu menyeluruh. Alhamdulillah ya, keseruan hari ini kita home sharing di salah satu mitranya Ibu Desa, dan beliau itu ikhtiar minum propolis nanti secara rutin karena beliau ini sekarang sedang sakit ya, ada infeksi di saluran kencing beliau, dan beliau juga ada punya GERD mah yang akut sekali ya. GERD-nya itu sudah bertahun-tahun dan beliau nanti rutin minum propolis yang ini. Teman-teman, kita doakan sama-sama semoga beliau diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau disehatkan kembali ya. Kemudian hari ini juga saya senang sekali ya karena berada di sini ternyata luar biasa ya. Hari ini dari jam 4 sore ya, lewat 15 menit kurang lebih sampai dengan jam sekarang itu masih tetap di sini, dan Masya Allah Tabarakallah kita lagi-lagi mensiarkan manfaat British Propolis. Jadi jangan lelah, jangan capek untuk mensiarkan manfaat British Propolis karena banyak saudara-saudari kita yang perlu ya dan butuh ya propolis ini sebagai penyembuh sakitnya beliau. Oke teman-teman, sampai di sini aja dulu ya. Kita sambung nanti di lain kesempatan. Terima kasih yang sudah like, comment, and subscribe. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Got me in the Porsche. I ain't no butter by door.